Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Saudara tetap antusias, tetap semangat. Hari ini saya berbagi firman Tuhan yang masih ada kaitannya dengan keluarga. Pertanyaan yang sering muncul kepada saya, bagaimana keluarga berencana menurut pandangan Alkitab? Mari kita melihat firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apakah diperkenankan keluarga berencana menurut pandangan Alkitab? Sesuai firman Tuhan yang tadi kita baca, Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, sebab pada waktu itu bumi masih kosong. Tetapi Allah tidak mencatat secara jelas berapa jumlah anak yang harus dilahirkan. Nah, di dalam Kejadian 38 ayat yang ke-9, Allah juga memberikan gambaran motivasi yang salah, yaitu yang tidak mau melanjutkan keturunan. Jadi jelas bahwa motivasi yang tidak mau melahirkan keturunan itu salah di mata Tuhan. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19-20, Allah tidak menekankan jumlah kelahiran secara jasmani, tetapi Allah lebih menekankan jumlah kelahiran secara rohani. Kelahiran baru atau keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada kelahiran seseorang anak yang lahir dalam dosa, apalagi kelahiran tanpa dikehendaki. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-10. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dari beberapa firman Tuhan yang saya sudah ungkapkan, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa keluarga berencana diizinkan dengan dasar tidak adanya motivasi untuk tidak mendapatkan keturunan. Artinya tidak perlu melahirkan anak. Tetapi yang berikutnya, agar anak yang lahir itu dapat dipelihara dengan baik. Sekarang dengan program pemerintah keluarga berencana cukup hanya 2 anak. Ini tujuannya supaya anak yang dilahirkan itu dapat dipelihara dengan baik. Nah, metode apa dalam keluarga berencana yang diperbolehkan oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak metodenya dalam keluarga berencana. Semua metode disarankan, tapi ada metode yang tidak disarankan, yaitu yang namanya tubektomi atau vasektomi. Karena metode ini langsung berkaitan dengan organ-organ reproduksi. Alkitab berkata, hanya Allah yang mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup kandungan, bukan manusia. Nah, metode yang baik itu bukan aborsi juga, tetapi pencegahan terjadinya pembuahan. Sebab itu, metode dalam keluarga berencana harus disepakati oleh suami istri supaya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah pesan pastoral ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan Tuhan memberkati kita. Mari saya mau berdoa bagi saudara yang merindukan anak di dalam keluarga. Tuhan Yesus, Engkau tolong suami istri yang sudah lama merindukan seorang anak di dalam keluarga mereka. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau tunjukkan mujizat-Mu, kuasa-Mu kepada pasangan suami istri. Jadilah seperti yang mereka yakini oleh karena firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan atau pemirsa
yang memerlukan pertolongan. Tuhan campur tangan dalam keluarga mereka. Pulihkan keluarga mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.